Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian, ikhwani wal akhwati, a'azanallahu yakum. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang dalil-dalil penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sekarang kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu penetapan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa kitabnya bisa dibuka di halaman 19. Qala al-musannif, berkata Syekhul Islam nulis matan ini, summa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya penetapan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala juga terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sumber yang kedua. Ya. Rujukan yang kedua bagi firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu tufassirul Quran. Kemudian beliau mengatakan, maka sunnah ia menafsirkan Al-Quran. Ya. Jadi sunnah menafsirkan Al-Quran. Wa tubayyinuhu, dan menjelaskannya. Jadi sunnah menjelaskan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Wa tadullu alaihi, dan menunjukkan atasnya, atas apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa tu'abbiru anhu, dan mengungkapkan tentang apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan di sini, bahwasanya sunnah itu menafsirkan Quran, memperjelas maknanya, menunjukkan kandungannya, dan mengungkapkan atau mentakbir
apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadits as-sihah allati talaqqaha ahlul ma'rifah bil qabul. Dan apa saja yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu tentang Tuhannya, ya. Wasafatnya disifati atau diterangkan, ya. Perkara apa saja yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Tuhannya minal ahadits sihah, ya, yang berada di dalam atau bersumber dari hadis-hadis yang sahih allati talaqqaha ahlul ma'rifah, yang telah diterima oleh ahli ma'rifat, maksudnya ahli hadis. Hadis-hadis yang telah diterima oleh para ahli hadis, tidak tertolak. Wajibal imanu biha kadzalik, maka demikian juga wajib bagi kita untuk mengimaninya. Jadi apa saja yang disifati Rasulullah tentang Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati atau menjelaskan tentang Allah di dalam hadis-hadis yang sahih yang diterima kesahihannya oleh ahli hadis, maka kata beliau wajibal imanu bihi kadzalik, maka kita juga wajib mengimaninya. Sama seperti Al-Qur'anul Karim. Sama seperti Al-Qur'anul Karim, ya. Tidak boleh kita mengatakan itu kan hadis, kedudukannya tidak sama dengan Al-Qur'an. Maka pernyataan seperti ini tidak benar. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau itu kedudukannya sama dengan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Sama, ya. Artinya sama-sama wajib bagi kita untuk meyakininya, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Tidak boleh kita mengatakan kita tidak mengimani karena itu hadis bukan Quran, ya. Ini tidak dibenarkan. Maka kata beliau, ya, wajibal imanu biha, maka wajib bagi kita mengimani hadis-hadis tersebut. Kemudian beliau di sini menyebutkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemarin beliau banyak menyebutkan tentang sifat-sifat dari Al-Qur'an. Sekarang beliau akan sebutkan, ya, penjelasan tentang sifat-sifat Allah, baik itu sifat zat maupun sifat fi'il perbuatan. Sifat kaitannya dengan zat Allah seperti wajah, tangan, ya, atau fiil, sifat kaitannya dengan perbuatan, ya, seperti turun, ya, istiwa dan seterusnya. Famin dzalika, maka termasuk di antara hal itu, di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah, ya. Yang pertama di sini subutun nuzul al-ilahi ila sama'id dunya ala ma yaliqu bi jalalih. Ini pembahasan yang pertama. Ya. Ini bukan matan, cuman ini hanya keterangan, ya. Subutun nuzulil ilahi, ya, tetapnya, ya, atau turunnya Allah ke langit dunia ala ma yaliqu bi jalalih, sesuai dengan keagungannya. Ini poin yang pertama. Itu turunnya Allah ke langit dunia. Subutun nuzul ilahi, turunnya Allah ila sama'id dunya, ke langit dunia, ala ma yaliqu bi jalalih, sesuai dengan keagungannya.
Berarti menetapkan sifat nuzul, sifat turun ya pada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya? Mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun. Yanzilu, nazala yanzilu artinya turun. Tuhan kita turun ila sama'id dunya, ke langit dunia atau langit yang terendah. Langit dunia maksudnya langit yang paling rendah, paling dekat dengan kita. Karena dunia artinya sesuatu yang rendah. Ya, karena langit itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, langit yang paling dekat dengan kita dikatakan sama'ud dunya, langit terendah. Langit dunia artinya langit yang paling rendah. Yansilu rabbuna ila sama'id dunya, Tuhan kita turun ke langit dunia atau langit yang terdekat. Kulla lailatin, setiap malam. Hina, ketika yabqa thuluthul lailil akhir, tersisa waktu sepertiga malam yang terakhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Malam kalau dalam penjelasannya, malam itu dimulai ya sejak tenggelamnya matahari atau masuknya maghrib sampai tulu'il fajar, terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh ya. Ya kalau pengen tahu sepertiga berarti tinggal dibagi saja. Kalau sederhananya maghrib misalkan jam jam 6 ya, misalkan subuh misalkan jam 5 ya. Berarti 6 sampai 5 ada berapa jam? 11 jam. Ya, 11 jam tinggal dibagi 3. Ya. 11 jam dibagi 3 ketemunya ya 3 jam lebih, 4 jam kurang. Ya, karena kalau 12 kan 4 ya. Ya, berarti sepertiga malam terakhir itu dari jam berapa? Kalau misalkan subuh jam 5, ya berarti kurang lebih sekitar jam 2-an. Setengah 2-an, ya. Setengah 2 sampai subuh. Itu sepertiga malam terakhir, cara ngitungnya seperti itu. Kalau sepertiga malam awal, ya sebab ini waktu sepertiga malam awal ini, ya maghrib sampai mungkin 3 jam setengahan, ya. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Rabb kita turun ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, lalu dia Allah berkata, berfirman, man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan kabulkan untuknya. Man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajib lahu, niscaya aku akan kabulkan baginya. Man yas'alani, siapa yang meminta kepadaku, man yas'aluni fa'u'tiyahu, maka aku akan memberikannya. Siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tiyahu, maka aku akan
memberikannya. Man yastaghfiruni, siapa yang memohon ampunan kepadaku, fa aghfir lahu, niscaya aku akan mengampuninya. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana di dalam hadis ini ada penetapan sifat nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ya. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana nuzulnya, turunnya, wallahu alam, ini sesuatu yang tidak diketahui kaifiahnya. Ya. Yang jelas Allah turun sesuai dengan keagungannya. Ya. Tidak sebagaimana turunnya makhluk. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam di sini, itu hadis tentang itsbatu annallaha yafrahu wa yadhaku wa ya'jabu. Penetapan bahwasanya Allah gembira, tertawa, dan heran. Ini diantara sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu farah, yafrahu, ya, gembira, wa yadhak, tertawa, dan ya'jab, merasa heran atau takjub. Apa dalilnya? Beliau sebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farhan bi taubati abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Lallahu, sungguh Allah, asyaddu farhan, sangat gembira, sungguh Allah sangat gembira, bitaubati abdihil mu'min at-taib, dengan taubatnya, dengan taubat hambanya yang beriman, at-taib, yang bertaubat, min ahadikum birahilatih, melebihi gembiranya salah seorang dari kalian karena hewan tunggangannya. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ada sifat farh, yaitu gembira, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala gembira dengan tobatnya seorang hamba yang beriman, yang gembiranya Allah lebih besar daripada gembiranya seorang hamba dengan hewan tunggangannya.
Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan secara lengkap hadisnya. Sedikit saya bacakan penjelasan Syekh Utsaimin di dalam syarah beliau. Bahwasanya hadis yang dinukilkan oleh muallif di sini yaitu menjelaskan atau mengkisahkan tentang seseorang yang dia bersama dengan hewan tunggangannya, ya, yang di atas hewan tunggangannya ada bekal yang dia bawa, perbekalan dia selama safar, ya. Ada orang di atas hewan tunggangannya, tidak disebutkan di situ onta atau yang lain. Yang jelas di atas hewan tunggangannya itu ada bekal perjalanan dia, bekal safar dia, dari makanan maupun minuman. Kemudian hewan tunggangannya hilang, ya, pergi atau ya menghilang darinya, ya. Dia pun berusaha mencarinya dan tidak mendapatkannya. Kita bayangkan kalau seseorang di gurun pasir, ya, dengan ontanya atau tunggangannya ada bekal di situ, kemudian hewan dan bekalnya semuanya pergi, ya. Tidak ada yang lainnya di tengah gurun pasir, ya sudah, ya, tidak ada harapan. Dia pun merasa berputus asa, ya, dari kehidupannya karena hewan tunggangannya hilang, bekal yang ada di atasnya juga ikut hilang bersamanya, ya. Kemudian ketika dia bersandar di bawah pohon, yantazirul maut, ya, menunggu detik-detik kematian, ya. Ya, karena tidak ada, ya, bantuan yang diharapkan. Ya, jangan antum bayangkan seperti sekarang ada handphone di telepon temennya. Kalau dulu tidak ada, ya sudah, pasrah saja, ya, karena nggak ada yang lain, hewannya hilang, bekalnya hilang. Dia bersandar di bawah pohon, yantazirul maut, menunggu kematian, ya. Ketika dia sedang di bawah pohon, ya, berputus asa, kemudian dia tiba-tiba melihat ontanya tadi, ya, berada di sampingnya, ya, terikat, ya, di pohon di sampingnya, ya, bersama dengan bekalnya, ya, lengkap dengan bekal yang ada di atasnya. Kata Syekh Utsaimin, wala ahad yastati an yaqdura hadzal fard. Maka tidak ada seseorang yang bisa menggambarkan bagaimana bahagianya tuh, gembiranya orang seperti ini, kecuali orang yang merasakannya. Orang yang sudah berputus asa, tinggal menunggu detik-detik kematian karena tidak ada harapan lagi, tiba-tiba hewan tunggangan dan bekalnya, ya, ada di sampingnya, dia pun sangat gembira, ya, dengan kegembiraan yang luar biasa, ya. Lalu dia sekedar memegang, ya, tali kekang ontanya, ya, dan dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil fard. Ya. Dia mengatakan, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Dia telah keliru bicara karena terlalu bergembira. Kadang demikian, orang kalau bergembira sangat, ya, itu biasanya salah ucap. Laki-laki ini juga demikian, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Bukan sengaja mengatakan demikian, tapi karena terlalu besar atau terlalu kuatnya kegembiraan. Dia tidak bisa menahan dirinya, ya, dengan ucapannya tersebut. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah, gembiranya Allah terhadap hamba yang bertobat itu lebih besar daripada gembiranya orang tadi ketika mendapatkan hewan tunggangan dengan semua perbekalannya. Ini yang dijelaskan, digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqaluhu, dan
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadhaqullahu ila rajulain. Allah tertawa kepada dua orang. Yaqtuluhuma al-akhar. Salah seorang dari keduanya membunuh yang lainnya. Ada dua orang, yang satu membunuh yang lainnya. Kilahuma yadkhulul jannah. Keduanya masuk surga. Keduanya masuk surga. Muttafaqun alaih. Bagaimana penjelasan hadis ini? Kenapa ada orang yang satu membunuh yang lain kemudian keduanya masuk surga? Dijelaskan di dalam pensyarah hadis ini bahwasanya ada seorang muslim yang terbunuh oleh orang kafir. Dan muslim yang terbunuh oleh orang kafir dia mati syahid. Sehingga dia mendapatkan kemuliaan surga. Kemudian orang kafir ini, si kafir ini ya di kemudian hari dia masuk Islam. Dan bagus keislamannya dan dia pun meninggal, apakah terbunuh atau tidak terbunuh, yang jelas meninggal dalam keadaan muslim dan dia pun masuk surga. Sehingga yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk surga karena menjadi seorang muslim. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tertawa, ya, yadhaqullahu, Allah tertawa dengan kisah dua orang seperti ini. Yang satu membunuh yang lain, kemudian kedua-duanya masuk surga. Ya, tentunya setelah masuk ke dalam surga tidak ada permusuhan di surga. Karena Allah telah hilangkan kebencian, permusuhan bagi ahlul jannah. Allah cabut kebencian, permusuhan di dada-dada penghuni surga. Tidak ada hasad, benci dan seterusnya pada penghuni surga. Ya. Syahidnya di sini Rasulullah SAW mengatakan yadhaqullah, Allah tertawa. Berarti Allah punya sifat tertawa. Ya. Dan ini sifat fi'liyah. Bagaimana Allah tertawa? Allah alam. Ya. Yang jelas Allah tertawa sesuai dengan keagungannya. Ya. Tidak sama tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik zatnya maupun sifat-sifatnya. Ini kaidah secara umum. Jadi sifatnya kita tetapkan. Ya, sifatnya kita tetapkan, Allah gembira, Allah tertawa, tetapi kaifiyahnya tidak boleh kita samakan dengan makhluk, ya. Dan tidak boleh bagi kita juga menolaknya, ya. Tidak boleh kita menolak, karena kalau menolak berarti kita mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Maka kita harus menetapkan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Allah gembira, Allah tertawa. Kita katakan Allah gembira, Allah tertawa. Kenapa Anda berani mengatakan Allah gembira, Allah tertawa? Karena Rasulullah mengatakan demikian. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah gembira, Allah tertawa. Bagaimana Allah tertawa? Enggak, sesuatu yang tidak diketahui. Wal kaifu majhul. Kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Tetapi menetapkannya wajib. Kenapa? Karena itu sabda Nabi. Dan sabda Nabi wajib diimani. Al-imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Berikutnya, ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi khiyarihi. Di situ ada salah harokat ya. Kalau di situ khairihi ya. Ya, khairihi ya. Itu yang benar bukan khairihi tapi pakainya ghain bukan kha. Ini salah ketik mungkinnya. Ghain ya roha dan bacanya khiyarihi, ghiyarihi. Min qurbi ghiyarihi. Ya, di sini juga ghiyarihi. Yang benar ghiyarihi bukan khairihi.
Ajiba Rabbuna, Rabb kita, Tuhan kita merasa heran. Min qunuti ibadihi, terhadap berputus asanya hambanya, keputusasaan hambanya. Qunut artinya berputus asa. Ibadihi, Allah heran terhadap putus asa hambanya, hambanya yang berputus asa. Wa qurbi ghiyarihi, padahal ya, ghiyar perubahan keadaannya itu dekat. Keadaan dari yang buruk menjadi keadaan yang baik itu perubahannya sangat cepat, sangat dekat waktunya, tidak lama. Tetapi banyak hamba yang berputus asa dari ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Allah merasa ya takjub, terheran dengan hamba yang gampang berputus asa, ya padahal qurbi ghiyari, perubahan keadaan dari yang susah ke yang mudah itu sangat dekat, tidak lama. Yanzuru ilaikum, dia Allah senantiasa memperhatikan kalian, melihat kalian. Dia melihat kepada kalian azilina qanitin, dalam keadaan merasakan sempit atau susah dan berputus asa. Ya Allah melihat kepada hambanya azilin, orang-orang yang merasa susah hidupnya, qanitin, merasa berputus asa terhadap rahmat Allah. Fayadhallu yadhaku, ya, maka Allah tertawa. Ya'lamu anna farajakum qaribun, dia mengetahui bahwasanya jalan keluar kalian itu sesuatu yang dekat. Ya, ini juga hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang sifat ajab, bahwasanya Allah memiliki sifat takjub atau heran. Ya. Allah heran kepada berputus asanya hamba, padahal ya perubahan keadaan yang Allah janjikan itu dekat. Ya, perubahan dari keadaan susah menjadi keadaan mudah itu sesuatu yang qarib, yang dekat. Tetapi banyak hamba yang berputus asa, ya, dan Allah mengetahui anna farjakum qarib, bahwasanya jalan keluar kalian itu sesuatu yang dekat. Kemudian yang berikutnya itsbatur rijli wal qadam lillahi subhanahu, penetapan kaki dan telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sifat zat. Ya. Kalau tadi nuzul turun, kemudian gembira, tertawa, heran, itu sifat perbuatan. Sifat yang terkait dengan perbuatan. Kalau yang berikutnya di sini itsbatur rijli, penetapan kaki dan telapak kaki bagi Allah. Artinya Allah memiliki kaki dan telapak kaki. Ini penetapan sifat zat. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah memiliki kaki dan telapak kaki. Dalilnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La tazalu jahannamu yulqa fiha. Neraka jahanam la tazal artinya terus menerus. Neraka jahanam terus menerus yulqa fiha, dilemparkan ke dalamnya, maksudnya dilemparkan penghuninya ke dalamnya. Jadi terus menerus diisi oleh penghuni-penghuni jahanam, wal'iyadzubillah. Jadi neraka jahanam senantiasa dilemparkan penghuni-penghuninya ke dalamnya. Wahiyya taqulu, dan dia neraka itu berkata, ya, neraka itu berkata, neraka jahanam berkata, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Ya, jadi neraka jahanam terus-menerus dilemparkan penghuninya ke dalamnya, dan neraka jahanam sangat besar, ya, sangat besar, ya. Kemudian jahanam mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ya yad'a rabbul izzati fiha rijlah, Allah Tuhan pemilik keagungan meletakkan kakinya fiha, ke dalam neraka jahanam. Ya, sampai Allah meletakkan kakinya pada neraka jahanam. Wa fi riwayatin 'alaiha qadamahu, di dalam riwayat yang lain Allah meletakkan telapak kakinya di atas neraka jahanam. Sebagian riwayat mengatakan Allah letakkan kakinya, di dalam riwayat yang lain Allah meletakkan telapak kakinya. Fayanzawi ba'duha ila ba'din, lalu yanzawi artinya apa namanya, mepet atau merapat, ba'duha ila ba'din, sebagian sisi neraka jahanam kepada sebagian yang lainnya. Tadinya luas, kemudian berdekatan, ya, merapat sebagian sisi neraka jahanam kepada sebagian yang lain setelah Allah letakkan ya kakinya atau telapak kakinya. Fataqulu, lalu neraka jahanam pun mengatakan qat, cukup. Maka di dalam hadis ini ada penetapan sifat rijlun, kaki atau qadam, telapak kaki, dan ini namanya sifat zatiyah. Ya, azan dulu ya. Kita bisa azan, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi pada bagian yang ketiga ini ada penetapan sifat rijl, kaki, dan al-qadam, telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita menetapkan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yad'a rabbul izzati fiha rijlah, atau di dalam riwayat yang lain yad'a rabbul izzati fiha qadama, ya. Allah Rabb milik kemuliaan meletakkan kakinya di atas jahanam, atau meletakkan telapak kakinya di atas jahanam, ya. Jahanam di sini dilemparkan ke dalamnya, ya, penghuninya, ya. Tetapi jahanam ini sesuatu yang besar, ya. Dikatakan jahanam ini sangat besar dan sangat luas, sehingga walaupun dilemparkan penghuninya masih terasa belum sempit, ya. Sangat besar dan luasnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan memenuhi jahanam dengan penghuni.
Maka Jahannam pun mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Kemudian Allah letakkan kakinya atau telapak kakinya di atas Jahannam, lalu sebagian Jahannam ya merapat dengan sebagian yang lain. Dan Jahannam pun mengatakan qad cukup. Ini ada penetapan sifat kaki dan telapak kaki. Yang berikutnya isbatun nida wasaut wal kalam lillah. Penetapan sifat nida, panggilan, wasaut dan suara, wal kalam dan ucapan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat perbuatan, sifat fi'liyah. Allah memanggil dengan suara yang didengar dan Allah berbicara, ya, kalam. Sebagaimana ya dalil-dalil dari Al-Qur'an sudah disebutkan oleh Syekhul Islam. Di sini beliau menyebutkan dalilnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ta'ala, Allah taala berfirman, ya Adam, wahai Adam. Allah memanggil kepada Nabi Adam. Fayaqulu, lalu Adam pun menjawab, labbaika wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu. Ya. Fayunadi bisautin, kemudian Allah menyeru, memanggil dengan suara. Ya, memanggil itu dengan suara. Ini penekanan. Benar-benar ada suaranya yang didengar. Ya. Allah menyeru, ya, dengan suaranya, innallaha ya'muruka, ya, wahai Adam, sesungguhnya Allah telah perintahkan kepadamu sesungguhnya Allah memerintahkanmu antukhrija min dzurriyyatika, agar engkau mengeluarkan dari anak keturunanmu ba'san ilan nar, ya, sekelompok atau serombongan manusia, ya, menuju ke neraka. Muttafaqun alaih. Di sini ada penetapan Allah, ya, memanggil, yunadi, Allah memanggil, bisautin, ya, penetapan suara bagi Allah, ya, dan Allah berfirman atau berkata kepada Adam. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidak ada salah seorang pun dari kalian, illa melainkan sayukallimuhu rabbuh, dia akan diajak berbicara oleh Tuhannya. Artinya semua akan diajak berbicara oleh Tuhannya. Ya. Ma minkum min ahad, tidak ada salah seorang pun dari kalian melainkan sayukallimuhu rabbuh, Tuhannya akan berbicara kepadanya. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada antara dirinya dan antara Allah penterjemah. Ya. Artinya Allah akan berbicara dengan hambanya secara langsung, tidak ada penterjemahnya. Ini penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya isbatu uluwillahi ala khalqih wastiwa'i ala arsyih. Penetapan sifat ketinggian Allah di atas makhluknya. Ulu, ketinggian Allah,
ala khalqihi, di atas makhluknya, wastiwaihi, dan istiwanya Allah ala arsyih, di atas arsy-Nya. Penetapan sifat tingginya Allah, ya, dan istiwanya Allah di atas arsy. Adapun penetapan sifat tingginya Allah dan istiwanya Allah, dalil-dalil dari Al-Quran sudah disebutkan sebelumnya, ya. Dari Al-Quran yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah dan istiwanya Allah di atas arsy sudah banyak disebutkan oleh mu'allif pada pembahasan sebelumnya. Sekarang beliau akan menyebutkan dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, ya, sampai sekarang masih ada atau banyak manusia yang mengingkari sifat ketinggian Allah di atas arsy-Nya, Allah di atas seluruh makhluknya. Ya, mereka tidak menerima atau meyakini tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah di atas, ya, atau Allah istiwa di atas arsy. Padahal dalil-dalilnya sangat banyak, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebutkan di sini qauluhu Sallallahu Alaihi Wasallam fi ruqyatil marid, yaitu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meruqyah orang yang sakit, mengobati orang sakit dengan mantra atau dengan bacaan-bacaan ruqyah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meruqyah orang yang sakit, Nabi mengatakan, Rabbana Allahul ladzi fis sama, wahai Tuhan kami Allah, zat yang ada di atas langit. Karena fis sama artinya di atas langit, ala sam, bukan di dalam langit tapi di atas langit. Rabbana, wahai Rabb kami, ini panggilan. Wahai Allah Rabb kami, Allah yang ada di atas langit. Taqaddasa ismuka, maha suci namamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru Allah, wahai Allah Rabb kami, ya, yang ada di atas langit, taqaddasa ismuka, maha suci namamu. Amruka fis samai wal ard, perintahmu berlaku di langit maupun di bumi. Perintah Allah itu berlaku bagi penduduk langit, yaitu para malaikat, maupun penduduk bumi, jin dan manusia. Ya. Penduduk langit di sini maksudnya para malaikat, ya. Sebagaimana penjelasan para ulama, ya. Ada penduduk bumi maksudnya jin dan manusia. Perintahmu berlaku di langit maupun di bumi. Kama rahmatuka fis samai, sebagaimana rahmatmu ada di atas langit, ada di langit. Sebagaimana rahmatmu ada di langit, ij'al rahmataka fil ardi, maka jadikanlah rahmatmu ada di bumi. Nabi sedang, ya, berdoa bertawasul kepada keagungan Allah, kepada perbuatan Allah, rahmat kasih sayang Allah. Ya, nah itu diperbolehkan doa dengan seperti itu. Dicontohkan, sebagaimana rahmatmu ada di langit, maka jadikanlah rahmatmu ada di bumi. Ighfir lana hubana wa khotoyana, ampunilah kami terhadap dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah kami hubana, dosa-dosa kami, dan khotoyana, kesalahan-kesalahan kami. Anta Rabbu Tayyibin, engkau adalah Rabbnya orang-orang yang baik. Rabb, pencipta, pengatur, penguasa. At-Tayyibin, orang-orang yang baik.
anzil rahmatan min rahmatika, turunkanlah salah satu rahmat dari rahmat-rahmatmu. Turunkanlah salah satu rahmat dari rahmatmu. Wa syifaan min syifaika, dan obat atau kesembuhan dari kesembuhan yang ada pada dirimu. Turunkanlah rahmat dari rahmatmu dan kesembuhan dari kesembuhanmu ala hadzal waj'i, kepada penyakit ini. Ya. Jadi Nabi ya memohon kepada Allah agar ya disembuhkan dari ya penyakit. Faya ber'a, lalu orang tadi pun sembuh. Ya. Ya, faya ber'a artinya orang yang diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dengan dibacakan bacaan ruqyah ini, Rabbanallahu alladzi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' ij'al rahmataka fil ard ighfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala hadzal wajh. Sampai di sini bacaan ruqyahnya Nabi. Adapun faya bro'a ini bukan bacaan ruqyahnya ya. Jadi kalau membaca ruqyahnya bukan ala hadzal waj'i faya bro'a, bukan sampai di situ ya. Faya bro'a itu keterangan rawinya. Lalu pasien tadi, orang yang sakit tadi setelah diruqyah oleh Nabi, dia pun sembuh dari sakitnya. Haditsun hasanun rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Ini hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, wa qawli sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni, apakah kalian tidak percaya kepadaku? Ala ta'manuni, apakah kalian tidak percaya kepadaku? Wa ana aminun man fis sama, padahal aku adalah aminun, orang kepercayaan, man fis sama, zat yang ada di langit. Siapa man di sini maksudnya? Allah. Jadi Nabi itu kepercayaannya Allah yang ada di atas langit. Ya. Kenapa kalian tidak percaya kepada aku adalah orang yang dipercaya oleh Allah yang ada di atas langit. Ala ta'manuni. Ya. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Wa ana aminun man fis sama. Padahal aku adalah aminu man fis sama. Kepercayaannya Allah yang ada di atas langit. Ya. Haditsun sahih, hadis yang sahih. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arsyu fawqal ma', arsy-nya Allah itu di atas air, wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy-nya. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih, dan Allah mengetahui ya keadaan kalian, apa yang kalian ada di atasnya. Allah mengetahui keadaan kalian. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Wa qaluhu lil jariyah, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jariyah. Jariyah ini budak perempuan. Kalau budak laki-laki al-abdu, budak hamba saya laki-laki. Kalau hamba saya perempuan, jariyah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak perempuan, aina Allah. Nabi bertanya kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Qalat, maka budak tadi mengatakan fis sama, Allah itu di atas langit. Ini jawaban dari budak. Dia mengatakan fis sama, Allah di atas langit. Qala, kemudian Nabi pun berkata kembali, man ana, siapa aku? Nabi menguji budak tadi. Tahu tidak dengan ya posisi atau kedudukan Rasulullah? Man ana, siapa aku?
Qalat, maka budak tadi mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah utusannya Allah. Engkau adalah utusan Allah. Qala, kemudian Nabi pun berkata kepada tuannya budak ini, a'tikha, bebaskan budak perempuan tadi. Bebaskan dia, fa innaha mu'minah, karena dia orang yang beriman. Dia seorang mukmin, ya. Rawahu Muslim. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam di sini, ya. Di sini semua menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha tinggi dari seluruh makhluknya dan Allah beristiwa di atas arsy, ya. Karena hadisnya sangat jelas, ya. Tidak bisa dipalingkan kepada makna yang lain, ya. Ya, karena Nabi mengatakan Allahul ladzi fis sama, Allah zat yang ada di atas langit, ya. Kemudian Nabi juga mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak, ya, budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Budak tadi mengatakan fis sama, Allah ada di atas langit. Ya, dan Nabi katakan apa? Nabi katakan a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia seorang yang beriman. Artinya apa? Keyakinan bahwasanya Allah di atas langit itu adalah keyakinan seorang mukmin. Ini pengakuan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin ya harus meyakini bahwasanya Allah di atas langit, ya. Hadisnya sangat jelas. Demikian juga ayat-ayat dibawa oleh Syekhul Islam, ya, di dalam Al-Qur'an pada pembahasan sebelumnya juga sangat jelas. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan, ya, Itsbatu ma'iyyatillahi ta'ala li khalqih, penetapan sifat ma'iyah bersamanya Allah bagi makhluknya. Sifat ma'iyah itu bersamanya Allah bagi makhluknya atau terhadap makhluknya, Allah bersama makhluknya. Wa annaha la tunafi 'uluwahu fawqa 'arsyih, dan bahwasanya sifat ma'iyah, kembali kepada ma'iyah, sifat bersamanya Allah dengan makhluk itu tidak mengingkari sifat ketinggian Allah di atas arsy. Mungkin sebagian kita bingung memahami hal seperti ini. Bagaimana dikatakan Allah bersama makhluk, tetapi di tempat lain Allah dikatakan Allah maha tinggi dari makhluknya di atas arsy, di atas langit, di atas arsy, ya. Ya. Kenapa kita merasa heran? Ya. Kenapa kita merasa bingung? Karena ya kita membandingkan Allah dengan makhluk. Ya. Kita memposisikan Allah seperti makhluk. Karena kalau itu pada haknya makhluk itu mustahil. Makhluk kalau bersama itu berarti dekat. Ya. Ya. Kalau bersama berarti dekat. Ya. Kalau dekat berarti tidak tinggi, tidak jauh. Itu kalau makhluk. Tetapi Allah mengatakan tentang dirinya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, termasuk di dalam sifat ma'iyahnya. Maka bersamanya Allah dengan makhluk itu tidak bertentangan dengan sifat ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Tidak bertentangan dengan sifat beristiwanya Allah di atas arsy-Nya. Bagaimana kita memahami? Maka kata kuncinya tadi. Kata kuncinya laisa kamitslihi syai'un. Kita pahami karena memang ayat dan hadisnya mengatakan demikian. Allah mengatakan Allah senantiasa bersama dengan makhluknya. Allah mengatakan Allah di atas arsy-Nya. Allah maha tinggi jauh dari makhluknya. Qauluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunt. Haditsun hasan.
Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman, seutama-utama keimanan, anta'lama, adalah engkau meyakini, memahami, engkau mengetahui, annallaha ma'aka haitsu ma kunt, bahwasanya Allah senantiasa bersamamu dimanapun engkau berada. Hadisun hasan, hadis yang hasan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila shalah, apabila salah seorang di antara kalian sedang mengerjakan salat, fala yabsuqanna qibala wajhi, maka jangan sekali-kali dia meludah ke arah depannya. Jangan sekali-kali dia meludah ke arah depannya. Qibala wajhi artinya meludah ke depan. Wala an yaminih, dan jangan meludah ke arah kanannya, ya, ke sisi kanannya. Ini adab yang disampaikan oleh Rasulullah bagi orang yang sholat dan dia terpaksa meludah. Ya, mungkin kalau di tempat seperti ini ya kita pikir-pikir meludah, ya nanti dimarahin takmirnya. Tapi memungkinkan kalau misalkan kita sholat di rumah sendiri atau sholat di tengah lapangan, ya di tanah lapang, atau mungkin sholat di pegunungan dan seterusnya. Ya karena sholat tidak mesti di masjid. Dan kalau masjid Rasulullah SAW dulu lantainya tidak seperti ini, lantainya pasir. Jadi orang meludah kemudian ditutup hilang, ya. Ya, jangan bayangkan lantainya Nabi itu seperti marmor yang halus dan seterusnya, tidak. Ya. Yang jelas Nabi SAW mengatakan, apabila kalian sedang sholat dan kalian ingin meludah, jangan meludah ke bagian depan, ke arah depan atau ke arah kanan. Ya. Walakin an yasari au tahta qadami, akan tetapi hendaklah dia meludah ke bagian kirinya atau ke bawah telapak kakinya. Jadi kalau mau meludah ke kiri, gimana kalau lagi jamaah ada temannya, jadi lihat. Ya, kalau ada ke kiri ada temannya ya nanti madharat. Ya. Kalau meludah ke kiri atau ke bagian bawah telapak kakinya. Ya. Kenapa? Fa innallaha qibala wajhi, karena Allah ada di hadapannya. Wala an yamini fa innallaha qibala wajhi, ya, jangan dia meludah dia arah depan atau arah kanannya, karena Allah ada di hadapan dia. Akan tetapi hendaklah dia meludah ke kiri atau ke bawah telapak kakinya. Wa qauluhu, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'i wal ardi wa rabbal arsyil azim, ya Allah, Tuhan langit yang 7 dan bumi dan Tuhan arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai', Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang membelah butir atau benih tanaman, wan nawa, dan juga biji pepohonan. Munazzilal Taurati wal Injili wal Quran, zat yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Nabi semuanya sedang berwasilah kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarri nafsi, dari keburukan jiwaku, wa min syarri kulli dabatin anta akhidhun binasiyatiha, dan aku berlindung dari keburukan semua makhluk yang Engkau memegang ubun-ubunnya.
antal awwalu, engkau adalah zat yang maha awal, maha pertama. Falaisa qablaka syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang sebelummu. Wa antal akhir, dan engkau adalah zat yang maha akhir. Falaisa ba'daka syai'un, maka tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Wa antal zahir, dan engkau adalah zat yang maha nampak, maha zahir. Falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada sesuatu pun di atasmu. Tidak ada yang mengalahkan Allah. Wa antal batin, dan engkau adalah zat yang maha batin, tersembunyi. Falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada di bawahmu sesuatu pun. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi SAW bertawasul dengan menyebutkan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, keagungan Allah, kemudian Nabi baru menyebutkan permohonannya. Iqdi annid dain, lunasilah atau selesaikanlah hutang dariku. Wa aghnini minal faqr, dan cukupkanlah aku dari kefakir. Ini hadis yang sangat mulia. Di samping menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah senantiasa bersama dengan hambanya Allah, dan Allah maha tinggi dari hambanya. Di dalam hadis ini juga ada pengajaran bagaimana adab seorang hamba ketika berdoa kepada Allah meminta sesuatu. Ya, maka dituntunkan kita meminta sesuatu kepada Allah, kita memuji Allah, mengagungkan Allah, menyebutkan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, menyebutkan kemuliaannya. Baru setelah itu semua baru sebutkan keinginan kita. Ya, ini tingginya adab yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW ketika berdoa. Makanya doa Nabi sangat bagus. Ya, Nabi tidak langsung mengatakan iqdi anni dain, tidak. Tapi Nabi bertawasul dulu. Ya, Allahumma rabbas samawati sab'i wal ardi wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'. Allah Nabi sebutkan siapa itu Allah. Allah itu adalah Rabb yang menguasai, menciptakan, memelihara langit-langit yang 7 maupun bumi. Allah itu Rabb yang menguasai, memiliki arsy yang besar, yang agung. Allah itu Rabb kita semua, Rabb kita dan Rabb segala sesuatu. Allah yang membelah benih-benihan dan biji-bijian. Allah itu zat yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Kemudian setelah itu Nabi berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa dan dari keburukan semua makhluk yang Allah kuasai, ya, makhluk tersebut. Kemudian Nabi sebutkan di antara sifat Allah, antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Setelah itu semua memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, baru Nabi sebutkan hajatnya. Iqdi anni dain. Ya Allah, ya, lunasilah hutang. Karena terkadang hutang itu perkara yang memberatkan seseorang, dan terkadang seorang tidak mampu, ya, dengan hutangnya, ya, berat rasanya, maka dia memohon kepada Allah. Ini juga ada bagi kita ketika kita berdoa, ya. Apapun sesuatu ketika kita meminta kepada Allah, maka kita agungkan Allah, kita puji Allah, kita muliakan Allah, kita besarkan Allah, kemudian kita rendahkan diri kita. Setelah itu baru kita sebutkan hajat kita. Kemudian kita selesaikan halaman ini. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam, lamma rafa'a sahabatu aswatahum bidzikri, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mengeraskan suaranya ketika sedang berzikir. Jadi ketika sahabat berzikir dengan mengucapkan suara yang lantang, yang kencang, yang keras, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ayyuhan nas, wahai manusia,
Irba'u ala anfusikum, bersikap lemah lembutlah kalian kepada diri kalian, atau sayangilah diri kalian. Ya, lemah lembutlah kalian pada diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada asam, zat yang tuli. Ya, jadi kalian itu tidak meminta kepada zat yang tuli, tidak mendengar. Karena Allah tidak tuli. Wala ghaiban, dan juga bukan zat yang ghaib. Ghaib artinya jauh. Ya, tidak hadir ketika sedang berdoa. Karena Allah senantiasa hadir bersama dengan makhluknya. Kalian tidak menyeru berdoa kepada zat yang tuli dan zat yang tidak hadir. Innama tad'una sami'an basiran qariba. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar, basiran zat yang maha melihat, qariban zat yang dekat. Innalladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Sesungguhnya Allah yang kalian senantiasa menyeru kepadanya, Allah lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian, ya, dari leher tunggangannya. Artinya Allah sangat dekat kepada hambanya. Allah senantiasa mengawasi mereka, Allah senantiasa melihat mereka, ya, penjagaan pengawasan Allah dekat kepada mereka. Bukannya dimaksud dengan dekatnya di sini adalah zatnya, ya. Karena pemahaman dekatnya Allah dengan hamba difahami bahwasanya zat Allah bersatu dengan hamba, ini bukan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Karena zat Allah di atas seluruh makhluknya. Zat Allah maha tinggi, ya, di atas makhluknya. Tetapi pengawasan Allah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah itu senantiasa bersama dengan hambanya. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, innama tad'una sami'an basiran qariba. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar, maha melihat dan dekat. Kemudian yang terakhir, itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Yang terakhir yang beliau sebutkan di sini yaitu penetapan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Tuhannya nanti di hari kiamat. Sebagaimana sudah disebutkan di dalam pembahasan sebelumnya dari ayat Quran. Sekarang kita lihat bagaimana dalil dari hadis bahwasanya orang mukmin nanti akan melihat Allah di hari kiamat di surga. Ya. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian nanti kalian akan melihat Tuhan kalian. Kama tarawnal qamar lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Di sini bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyerupakan Allah dengan bulan. Jangan salah paham. Yang diserupakan oleh Nabi adalah melihatnya, bahwasanya orang-orang mukmin melihat Allah nanti di hari kiamat itu sangat jelas. Sebagaimana kita melihat bulan purnama itu jelas. Bukan menyamakan Allah dengan bulan, tetapi melihatnya. Ya, Nabi tidak sedang menyamakan zat Allah dengan makhluk. Ya, karena Nabi mengatakan kalian nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak perlu berdesak-desakan di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing melihat Allah dengan jelas di surga.
fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Kemudian Nabi mengatakan, jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan, maksudnya tidak terlewatkan mengerjakan salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum tenggelamnya matahari, maka kerjakanlah. Apa maksudnya salat sebelum terbitnya matahari? Salat sebelum terbitnya matahari, salat fajar, salat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, salat apa? Asar. Karena memang dua waktu ini dua yang berat, ya. Subuh waktunya orang masih tidur, dan asar orang masih sibuk dengan dunianya, ya. Makanya orang-orang munafik terasa berat dua salat ini, ya. Terasa berat dua salat ini, makanya Nabi berwasiat, kalau kalian mampu tidak dikalahkan, tidak terlewatkan untuk mengerjakan salat ini, khususnya berjamaah, maka kerjakan, jaga salat ini. Bukan berarti salat yang lainnya zuhur, isya, tidak, tetapi ini penekanan. Ada keutamaan menjaga salat subuh dan salat asar. Ay hafizu ala hataini salataini fil jamaah fi awqatiha. Tersesimin maksudnya, jagalah dua macam salat ini, yaitu salat subuh dan salat asar secara berjamaah pada waktunya. Wa khassa hataini salatain lijtima'il malaikati fiha. Kata Sesimin, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan penyebutan dua salat ini? Salat sebelum terbitnya matahari yaitu subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, karena kata beliau berkumpulnya, bertemunya malaikat di dalam dua waktu ini. Bertemunya dua golongan, dua shift malaikat, ya, karena ada shift siang, shift malam, ya. Kapan mereka berpapasan bergantian? Di waktu subuh dan asar, ya. Fahuma afdalus salawat, maka keduanya adalah salat-salat yang paling utama. Fanasaba an yujaziya man hafaza 'alaiha bi afdalil ataya, maka sudah layak bagi siapa saja yang menjaga kedua salat ini, salat subuhnya dan salat asarnya secara berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak ada kewajiban yang menjaga di waktunya. Kata beliau, siapa yang menjaga kedua salat ini, maka sudah layak baginya aku akan mendapatkan balasan yang paling besar, wa huwa an-nazar ila wajhillahi ta'ala, yaitu dia akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati, yang bisa kita bacakan dari matan Aqidah Wasithiyah, dan sengaja kita tidak perbanyak penjelasannya, ya. Karena kita fokusnya pada menerjemahkan matanya, adapun pemahamannya mudah-mudahan bisa kita sampaikan di lain waktu. Dan insya Allah kita cukupkan. Adapun pembahasan selanjutnya, yaitu sikap ahlu sunnah wal jamaah di dalam hadis-hadis yang menetapkan sifat Allah. Insya Allah akan kita sampaikan atau kita bacakan pada kesempatan berikutnya dengan izin Allah. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.